Faktor luas permukaan. Yang pertama, kita siapkan cuka dengan kadar keasaman 25%. Lalu kita siapkan 2 buah gelas yang sudah dinomori 1 dan 2. Lalu siapkan juga air minum. Lalu siapkan 1 buah sendok makan dari plastik. Dan siapkan timer stopwatch dengan pewaktuan 5 menit. Lalu kita siapkan serbuk telur yang halus, lalu kita siapkan juga serbuk telur yang kasar. Nah, sekarang mari kita mulai. Tuangkan cuka sebanyak 2 sendok makan ke masing-masing gelas. Lalu ditambahkan air sebanyak 2-3 sendok makan. Ya. Setelah itu kita masukkan serbuk telur ke dalam gelas 2. Lalu kita masukkan serbuk telur kasar ke dalam gelas 1. Dan kita siapkan timer dan kita mulai. Lalu setelah 5 menit dapat kita lihat bahwa gelas 1 untuk serbuk telurnya sudah banyak yang mengambang dibanding gelas 2 yang berisi serbuk telur yang ukurannya kasar atau besar-besar. Faktor konsentrasi. Bahan yang diperlukan ialah cuka dengan kadar 25%, lalu membutuhkan 2 buah gelas, lalu kemudian membutuhkan 1 sendok makan, lalu tidak dipakai 1 buah botol berisi air minum biasa, stopwatch dengan timer 5 menit, serbuk dari putih telur yang tidak terlalu halus. Nah, langkah pertama kita menuangkan 4 sendok cuka ke dalam gelas ke-1, lalu menuangkan 2 sendok makan cuka ke gelas nomor 2. Lalu masing-masing gelas kita tambahkan air dan dengan disamakan kadarnya. Nah, sekarang dimasukkan airnya. Lalu masukkan kulit telur ke dalam gelas 2 dan gelas 1 dengan kondisi putih telur yang halus. Lalu nyalakan timer stopwatchnya selama 5 menit. Nah, setelah 5 menit kita dapat melihat untuk gelas pertama dengan konsentrasi 4 sendok makan cuka lebih banyak yang mengambang ketimbang gelas 2 yang hanya mendapat konsentrasi 2 sendok makan cuka. Faktor suhu.
Bahan yang diperlukan ialah cuka dengan kadar 25%, lalu 1 sendok makan dari plastik, lalu setengah gelas air dingin, dan setengah gelas air panas. Nah, kita juga butuh 2 buah gelas yang sudah saya nomorin, nomor 1 dan nomor 2. Dan timer sekitar 5 menit. Lalu serbuk kulit telur yang sudah dihaluskan dengan tekstur halus. Nah, mari kita mulai. Tuangkan tuangkan cuka sebanyak 2 sendok ke dalam gelas 1 dan gelas 2. Lalu tuangkan air panas ke dalam gelas 1 sebanyak 2-3 sendok makan. Untuk gelas kedua kita menuangkannya dengan air dingin. Setelah selesai, kita masukkan kulit telur ke dalam gelas 1 yang berisi air panas dengan tambahan cuka. Dan tak lupa kita masukkan juga kulit telur ke dalam gelas 2 yang berisi air dingin dengan tambahan cuka. Lalu kita siapkan timer selama 5 menit dan kita tunggu. Nah, setelah 5 menit dapat kita lihat bahwa gelas 1 yang berisi air panas dan cuka untuk semua kulit telurnya telah mengambang dibanding gelas 2 yang berisi air dingin dan cuka. Faktor katalis. Siapkan cuka dengan kadar rasa aman 25%. Lalu siapkan 1 buah sendok makan dari plastik. Siapkan juga 3 gelas plastik yang sudah dinomori 1, 2, dan 3. Siapkan gelas penakar dengan takaran 30 ml. Lalu siapkan juga peniti sebanyak 3 buah. Lalu siapkan juga stopwatch dengan pemwaktuan 5 menit. Nah, sekarang untuk gelas 1 kita mulai dengan memasukkan pemutih. Gelas 1 berisi pemutih. Lalu kita masukkan cuka ke dalam gelas penakar yang sudah ditakar 30 ml ke dalam gelas 1. Lalu setelah itu kita masukkan pemutih kembali kepada gelas penakar dan akan kita masukkan ke dalam gelas 2. Lalu kita masukkan juga cuka ke dalam gelas 3. Jadi untuk gelas 1 berisi 30 ml cuka dan 30 ml pemutih. Untuk gelas 2 berisi 30 ml pemutih dan gelas 3 berisi 30 ml cuka. Lalu setiap gelas kita masukkan 1 buah peniti dan kita nyalakan stopwatch selama 5 menit.
Nah, setelah 5 menit kita dapat lihat dan bandingkan untuk penitinya dari setiap larutan. Untuk peniti 1 terlihat warnanya lebih luntur dan berkarat. Untuk peniti gelas 2 tampak masih sedikit ada warnanya, dan untuk gelas 3 masih sangat cerah. Nah, ini membuktikan bahwa cairan cuka dan pemutih jika digabungkan dapat mempercepat laju reaksi